wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'a illa yurfa. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suatu nikmat yang besar, yaitu menjadi hamba yang istiqamah menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu. Karena ilmu itu suatu hal yang penting untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ilmu seperti ibarat kita jalan tanpa penerang. Ya, kita mau jalan tanpa penerangan di gelap gulita, ya bisa jadi imma nabrak atau jatuh ke jurang. Nah, begitulah kehidupan tanpa ilmu. Seringkali orang itu jatuh di dalam maksiat. Ya, maksiat, bahkan dari urusan dagang, urusan yang baik itu rumah tangga, dagang dan lain sebagainya, semua kehidupan itu diatur oleh syariat. Ya, ada fikih ibadah, tata cara ibadah ada ilmunya, tata cara pernikahan ada ilmunya, tata cara perniagaan ada ilmunya, semua diatur. Bahkan dari segi kesehatan pun diatur oleh syariat. Ada tibun nabawi, ya diajarkan oleh syariat. Sekarang ya musim sakit, ya enggak, musim sakit, ya belajar. Jangan kita itu hanya sampai sekarang, detik sekarang umat Islam percaya dengan kedokteran Eropa. Sedangkan Islam udah ada. Tibun Nabawi mengajarkan ada, Islam itu lengkap. Lengkap. Perlu kita pelajari. Ya, perlu kita pelajari karena ya kita dapati ya di tengah-tengah kita obat-obatan yang kita makan selama ini dari kecil sampai sekarang itu ya bahkan nggak ada label halalnya. Obat-obat kimia. Kenapa? MUI nggak berani. Sedangkan Rasulullah SAW menyebut la tajali syifa min haram. Tidak menjadikan penyembuh dari yang haram. Sedangkan kita ini ya kadang ya Allah manusia ya, kita ini umat Islam kadang lebih percaya dengan kalam-kalam mereka, perkataan mereka, sedangkan Al-Qur'an Allah yang menyebutkan madu. Ya. Kemudian ada habbatus sauda, Rasulullah yang menyebutkan habbatus sauda dawa min kulli habbah. Ya, jintan hitam itu penyembuh segala penyakit. Ya. Madu di Al-Quran ada. Ya. Kemudian ya dari segi banyak semuanya diajarkan oleh syariat, perlu kita pelajari. Ya mungkin dulu minimnya ilmu yang kita punya. Karena pengetahuan yang kita punya sedikit dan banyak enggak banyak yang mempelajari hal itu. Banyaknya di antara kita itu di kalangan umat Islam lebih terjun ke masalah ibadah. Jadi banyak ustaz yang menjelaskan masalah ibadah saja. Sekarang alhamdulillah semakin luas media, semakin kita dapat ulama-ulama, bahkan ustaz-ustaz yang menjelaskan tibun nabawi, kita pelajari daripada kita nonton yang enggak layak di media sosial. Lebih baik kita pelajari. Ya enggak? Daripada kita nonton ini itu video-video yang enggak ada faedahnya. Ya, sembari kita istirahat sebelum tidur, sembari kita pelajari sehingga kita punya patokan juga. Ya, bahkan subhanallah kalau kita tahu simple hidup ini, kesehatan itu juga simple sebenarnya. Ya, bahkan obat itu di tengah-tengah kita, kadang kitanya aja nggak sadar. Ya, karena kitanya nggak sadar, karena kita nggak tahu, akhirnya seakan-akan nggak ada obatnya. Padahal di tengah-tengah kita itu ada obatnya dari penyakit kita. Ya, nah, jadi jadi perlu kita pelajari juga. Yang mudah-mudahan kita minta sama Allah biar sehat, panjang umur, ya berkah. Mudah-mudahan Allah SWT tidak memberikan kepada kita penyakit yang berat, sehingga di akhir hayat kita juga enggak menyusahkan orang. Banyak minta sama Allah. Ya, anna inda dhanni abdi bi, kata Allah SWT. Ya, saya itu sesuai dengan prasangka si hamba. Prasangka mudah-mudahan Allah memberikan kita itu semua urusan dunia kita lancar,
badan kita sehat, pikiran tenang, ibadah banyak, kan nikmat ya. Kantong penuh, itu yang pentingnya, betul nggak? Iya, berapa banyak, boro-boro mau sujud, ya sujud aja kepikiran, ya pikiran apa macam-macam, berat. Kenapa? Tadi kantong tadi tipis, ya enggak? Minta sama Allah, ya kita punya Allah, ya kita punya Allah yang maha mampu. Belajar meyakini hal itu. Allah, kita punya Allah yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha ngatur segala-galanya. Ya, minta sama Allah. Jangan ente ibaratnya memikirkan rezeki dari mana. Jangan. Gampang bagi Allah memberikan rezeki tanpa ente duga. Dari sisi lain, subhanallah. Sekiranya ente ngehnya hari ini ente butuh sesuatu, ngehnya dari si fulan. Ngehnya dari si fulan. Subhanallah, si fulan malah nggak ngasih. Yang kita kira ini orang pelit, subhanallah dia yang ngasih. Kenapa Allah yang memainkan aturan di dunia ini? Bukan ente, bukan pikiran ente, bukan kemampuan ente, bukan kecerdasan ente, bukan usaha ente, bukan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sedikit mempelajari kitab Adab Sulukil Murid dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimani wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Langgal sampai ke pembahasan wahdzar kullal hadzar min al-ihtimam bi amri rizq wa kun wafiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bika haitsu yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa anta min jumlati dawab fashtagil bima talaba minka minal amal lahu wa amma dhamina laka minar rizq fa inna maulaka la insaka. Imam Haddad ngajarin kepada kita luar biasa, ya. Beliau mengajarkan kepada kita hati-hati, ya, benar-benar hati-hati masalah rezeki, ya. Banyak orang berubah gara-gara fulus. Banyak yang berubah, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Ya, kenapa? Karena tadi berapa banyak seorang yang mukmin, ya, imannya kuat. Subhanallah, ibadahnya kuat, mulai goyang gara-gara bini yang minta beras belum, minyak belum, pampers belum, susu belum, ya belum, ya Allah pening. Pulang ya nggak bawa apa-apa, ya bini yang nggak soleha, yang nggak qanaah, ya mulai keesokan hari mulai goyang, ya goyang, ada bisikan syaitan. Udah pinjol aja, pinjol. Pinjol ya. Pinjol. Mulai. Hari kedua mulai maju mundur. Pinjam enggak ya? Malaikat ngomong yang sebelah kanan jangan. Yang sebelah kiri laju. Ya. Mulai masih was-was. Hari kedua masih was-was. Besok harinya bini masih mau makan apa kita? Ya, mau makan kayu. Ya, anak bini mau dikasih kayu. Angin, masuk angin. Ya enggak? Mulai hari ketiga. Ya, hari ketiga. Nah, KTP daripada kita yang diminta, KTP orang dipakai. KTP pinjam teman. Pinjam dong. KTP. Buat apa? Ada urusan bentar. Yang ditagih Saddam Abdurrahmannya ya. Subhanallah ya. Iman, hati-hati. Ya, hati-hati. Nggak ada yang selamat. Berperang dengan Allah tuh nggak ada yang selamat. Ya. Inti pelajari aja sendiri. Orang-orang yang terjerumus di masalah riba itu hancur hidupnya. Hancur. Pelajari aja sendiri. Baru semalam anak punya teman. Ya, hancur, utang di mana-mana, bini ninggalin, bapak meninggal, untung nggak kena fisik. Bahkan enggak sedikit dari orang itu sampai Allah azab, sampai fisiknya. Bukan hanya anak bini yang ninggalin. Pelajari sendiri, tanya aja orang yang berpengalaman. Sampai saya dinasihati, Habib hati-hati Beb, jangan main hal itu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan apa yang enggak baik, apa yang baiknya Allah tahu. Jangan ragu dengan syariat.
Semua syariat itu untuk kebutuhan kita, bukan sekedar pengekangan. Kitanya aja nggak nalar, kitanya aja nggak ngeh, kitanya aja nggak tahu hikmahnya. Ya, nah. Kata Imam Haddad, wa kun wafiqan bi rabbika. Jadilah engkau, kata Imam Haddadnya, orang yang yakin dengan janji Allah. Janji Allah. Apa janji Allah? Wa takaffulihi bika, yang mana Allah akan berjanji, Allah yang berjanji ya akan menanggung rizkimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, haitsu yaqulu ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Kata Allah, ini Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita. Ini sering kita ulang-ulang ini ayat biar masuk ke hati, jangan di lisan saja. Tidak ada dari satu pun makhluk di muka bumi ini, makhluk hewan yang melata, dabba itu hewan melata. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu hewan pun yang melata di permukaan bumi ini, di atas bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Nah, kata Imam Haddad, kita ini wa anta min jumlatil dawab, dan engkau kita termasuk hewan melata. Ya, hewan melata kita termasuk, ya. Nah, hayawanun natik. Ya, di usul fiqh itu disebutkan hayawanun natik. Hewan ya yang bisa berbicara. Siapa kita? Manusia. Manusia. Ya. Kenapa kita ragu? Keraguan kita itu yang bikin sempit rezeki. Kenapa? Kalau engkau ragu dengan rezeki, berarti engkau ragu dengan yang memberi rezeki. Dan sedangkan Allah sudah menjelaskan, saya sesuai dengan pola pikirmu. Kamu ragu, saya ragukan juga dengan rezekimu. Kamu merasa sempit, saya jadikan sempit juga rezekimu. Kalau engkau punya keyakinan tinggi, Allah Maha Mampu, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, maka aku akan jadi lebih dari apa yang kau sangka. Nanti kunci nih. Kunci menjalani hidup. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Kita punya teman presiden aja, wah, dengan percaya dirinya menjalani hidup di Indonesia. Ya enggak? Pak Prabowo, sepupu saya, ya enggak? Percaya diri enggak kira-kira? Percaya diri enggak? Percaya diri. Kenapa? Saya yakin semua urusan saya pasti digampangkan. Kenapa? Presiden itu siapa saya? Sepupu saya. Ya, itu makhluk, sesama makhluk yang memberikan pangkat dia itu Allah, yang ngangkat dia itu Allah. Sedangkan yang ngangkat dia kita enggak percaya. Yang menciptakan dia kita nggak percaya. Nah, inilah lemahnya keimanan kita sehingga semua keurusan kita itu sulit. Kenapa? Kita nggak menyangka urusan kita sulit semua. Allah kejam, Allah ini, Allah ya. Wajar. Ente menyangka Allah kejam, Allah lebih kejam lagi. Ente menyangka Allah Maha Dermawan, Allah lebih dermawan lagi. Lebih dermawan lagi. Ya. Kemudian fashtagil bima talaba minka minal amali lahu. Amma dhaminata minar rizq. Nah, kata Imam Haddad, sibukkanlah dirimu apa yang Allah tuntut untukmu. Apa yang dituntut oleh Allah untuk kita? Kita ibadah. Jangan sibuk mencari rezeki, kita melupakan yang memberi rezeki. Ikhtiar iya wajib. Jangan sampai ikhtiar kita itu sampai 24 jam melupakan Allah. Kita bersama dengan kemampuan kita udah mati-mati mencari rezeki. Ya, nyari duit jadi fulus itu mati-matian 24 jam melupakan Allah. Emang kemampuanmu emang tembus. Boleh jadi hari ini gol, besok enggak. Ya, manusia itu lupa kadang. Yang bikin gol usahanya dia, lancar usahanya dia Allah. Itu lupakan, tunggu aja. Ya enggak? Tunggu aja. Ya. Jadi apa yang sibukkanlah dirimu dengan apa yang Allah tuntut untukmu. Ya. Dari amal-amal. Dari amal-amal lah. Adapun rezeki Allah udah jamin. Allah udah jamin. Allah udah jamin, rezeki udah jamin. Kalau ibadah belum tentu surga belum dijamin Allah.
Ente masuk surga atau tidak, ini tidak dijamin oleh Allah. Tapi kalau rezeki semua yang ada di permukaan bumi Allah udah jamin ente pasti dapat. Ente pasti dah, tapi sesuai pola pikirmu, sesuai prasangkamu. Rezeki itu akan sampai sesuai dengan prasangkamu. Dan ada satu resep yang saya ingin bagikan kepada antum semua. Rezeki itu sesuai dengan kebutuhanmu. Misal contoh, bapak-bapak yang udah tua, pengalaman mungkin. Dulu ya, muda itu kayak nyari rezeki itu lancar banget. Ya enggak? Betul enggak? Ada mungkin ada ngalami, ada mungkin kita yang muda-muda dengar dari bapak-bapak kita. Dulu ya, zaman dulu kalau nyari rezeki, saya muda dulu, nyari rezeki itu gampang banget. Bukan gampang, bukan beda sekarang dengan dulu dengan sekarang, bukan bedanya, tapi kebutuhanmu yang beda. Dulu kamu punya anak 5, anakmu masih kecil-kecil. Entah butuh untuk menghidupkan 7 orang. Anakmu 5, binimu 1, kamunya 1, 7 orang. Allah kasih sesuai dengan 7 orang. Sehingga Allah lancarkan rezekimu. Ketika kamu tua, anak perempuanmu udah ditanggung oleh suaminya. Anak-anakmu laki-laki udah kerja. Tinggal kebutuhanmu untuk kamu dengan binimu saja. Allah kasih dengan kebutuhan 2 orang. Beda dengan dulu 7 orang. Jadi Allah kasih rezeki kepadamu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan rezeki kita itu tingkatkan. Lalu gimana, Beb? Allah memberi rezeki sesuai kebutuhanmu. Kamu nyari rezeki jangan untuk dirimu sendiri. Carilah rezeki untuk saya, untuk bini saya. Niatin, mulai. Ya, untuk bini saya. Kemudian untuk orang tua saya. Untuk saudara saya, untuk tetangga saya, bahkan kaum muslimin yang butuh bantuan. Niatkan situ. Bahkan ente punya niat aja dulu. Urusan Allah melancarkan semua rezeki itu Allah. Itu bagian Allah yang ngatur. Ya, bahkan ente menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Zaman sekarang banyak orang yang nganggur. S1, S2 aja banyak yang nganggur, tambah lagi KS. S1, S2 aja banyak yang tambah lagi S tuntung, ya enggak? Ya enggak? Selesai. Ente melihat itu dengan penuh rasa kasihan, pengen, ya Allah saya membuka usaha, membuka lapangan kerja, menghidupkan kebutuhan mereka. Dengan niat itu, oh kebutuhanmu bukan hanya 2 orang. Kamu dengan binimu, tapi kebutuhanmu banyak. Maka Allah berikan kebutuhanmu bahkan lebih dari situ. Kenapa? Ente dermawan kan? Allah lebih dermawan lagi. Bahkan ada cerita yang pernah saya ceritakan dulu. Ya, saya pernah ceritakan 2 sepasang suami istri di zaman Nabi Musa. Dia dalam keadaan orang soleha. Ya, mereka qanaah, merasa syukur dengan apa yang ada. Tapi mereka ibaratnya pengen jadi kaya gara-gara apa? Bukan tamak, bukan nafsu. Tapi ngeliat tetangganya pada nggak makan. Ya Allah, kalau saya miskin juga, mereka miskin, siapa yang membantu mereka? Sehingga di situ dia kepengen kaya bukan karena kebutuhan dia, tapi kebutuhan orang lain. Subhanallah, niat yang luar biasa. Ini yang namanya dunia yang menjadikan surga untuknya. Dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Sehingga dia datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, doakan saya, ya keluarga saya jadi kaya, sehingga saya bisa membantu tetangga saya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya dia. Setiap hari dia buka pintu pertama, pintu depan. Dia sedekah, bantu orang minta bantuan, bantu. Bukan hanya orang tuanya aja. Kadang kita orang tua minta aja kita ngerutuk. Ya enggak? Gimana Allah mau lapangkan rezeki? Ente nanggung orang tua aja ente dan ngerutuk. Wajar rezeki ente sempit, kebutuhan untuk hanya ente nyari rezeki untuk kebutuhan perut sendiri. Orang tua ente enggak tanggung. Saudara ente minjem enggak ente pinjemin. Saudara kandung, subhanallah, sama sebapak seibu. Seakan-akan musuh kalau udah soal duit ya. Betul enggak? Musuh, subhanallah. Ya. Akhirnya si suami istri ini setiap hari semakin hari semakin banyak yang datang. Semakin hari semakin yang banyak yang datang. Buka pintu belakang, 2 pintu dia buka. Subhanallah, untuk sedekah. Ya, dia sedekah. Ternyata dia punya pohon kurma yang seharusnya orang-orang itu panen dalam 1 tahun 1 kali, dia panen 1 tahun berapa kali? Allah lipat gandakan. Gara-gara dia dermawan, Allah lebih dermawan lagi. Karena dia nanggung rezeki orang.
Maka Allah berikan, titipkan rezeki orang lewat dia, tapi dia benar-benar nyaluri. Ini enggak, niat aja tapi enggak pelaksana, enggak. Niat sama Allah, saya pengen ini, tapi pas sudah kaya lupa. Di situ subhanallah, ya. Besok-besoknya lagi buka pintu kanan, besok-besoknya lagi buka pintu kiri, berarti 4 pintu. Subhanallah, 4 pintu. Luar biasa. Sehingga itu jatahnya, kata Nabi Musa, jatah kekayaanmu 2 tahun apa? Lupa saya antara ceritanya, walhasil 2 tahun lewat masih kaya. Saya datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ini batas kekayaan saya udah expired ya, udah kelar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya saya malu ingin mencabut kekayaannya karena saya ngasih dia lewat 1 pintu. Apa 1 pintunya? Lewat kebun kurma, dia ngasih ke hambaku 4 pintu. Lewat 4 pintu. Jadi saya malu untuk mencabut kekayaannya, sehingga sampai terus menerus. Luar biasa nikmat. Iya, duit dapat, kesenangan dapat. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dambaan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Di dunia ini senang, di akhirat lebih senang lagi. Jangan minta sama Allah nanti inti enggak sanggup. Ya Allah, enggak apa-apa, saya susah di dunia. Ya, yang penting akhirat senang. Ngapain kita punya Allah yang enggak mampu? Kalau bisa dunia senang, akhirat lebih senang. Jangan ya, nanti inti enggak sanggup. Ya, sok-sok gagah, sok-sok iman saya kuat. Ya, enggak apa-apa. Uji saya aja dengan kefakiran, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Iya, kalau ente sendirian enggak apa-apa. Pas ente punya bini mulai goyang imannya. Ya, ente kuat, bapak banyak, suami iman yang kuat tapi goyang dengan yang di belakang. Istri yang ngomel. Ya, imannya mulai goyang. Dan ini satu amalan yang harus kita panjatkan setiap habis sholat. Ya, ada doa Allahumma yassir lana umurana. Nah, boleh dicatat itu nanti. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Urusan dunia, urusan akhirat kita. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubi. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina. Dengan pikiran yang tenang. Ada juga orang yang ibaratnya dimudahkan oleh Allah soal ekonominya, tapi pikirannya ruwet. Ya, yang satu tokonya karyawannya nggak jujur, yang ini mandek, ya, yang ini macet. Rezeki yang banyak tapi pikirannya nggak tenang. Nah, nggak sedikit kita dapati orang kaya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tadi urusannya nggak gampang. Nah, di sini diajarkan Allahumma yassir lana umurana ma'arraha liqulubina, hati yang tenang. Ya, urusan lancar, hati tenang. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdanina, dan badan kita nggak capek. Ada juga yang ibaratnya rezekinya lancar, badannya remuk, umurnya pendek. Ya enggak? Ya kenapa? Ya iya, banting tulang dan nyari duit. Ya enggak? Belum nikmati udah habis duluan umurnya ya. Ya, ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalama. Selamat dari apa? Fisik kita selamat, agama kita selamat. Ya, berapa banyak juga mungkin fisiknya selamat tapi enggak selamat dari yang haram. Ya, yang haram. Ya, ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalama wal afiyah. Afiat, ya, badan sehat, ya, salama wal afiyah fi dinina, di agama kami, wa dunyana dan urusan dunia kami. Agama selamat, dunia lengkap. Ini doa lengkap gak kira-kira doa ini? Lengkap. Amalkan habis sholat, ya, amalkan dan percayalah kepada Allah, jangan ragu. Ketika kamu ragu, Allah tidak memberikan. Kenapa? Allah kecewa denganmu. Masa dengan saya enggak
nggak percaya, ente mau percaya sama siapa? Ente mau percaya sama siapa? Sama dukun. Sama dukun, datang penglaris, dukun aja jadi dukun pengen apa? Pengen kaya, ya enggak? Ya bang, ya pengen kaya. Kalau dia kaya nggak mungkin jadi dukun. Ngapain hitam-hitam semua pakainya ya? Ya enggak, bahagia pakai mobil Pajero, ya enggak? Bini 4, ya enggak? Ya enggak, ini ngadepin aset terus ya. Nah itu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maulaka la yansaka, karena Tuhanmu enggak melupakanmu. Allah enggak melupakanmu, kecil ngurusin kamu tuh. Allah ngatur semuanya. Bukan kamu saja, semuanya dari yang kecil makhluknya sampai semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, merenunglah, belajar merenunglah. Ya, belajarlah merenung, sedikit demi sedikit belajar merenung. Lihatin, ambil ngopi, ya, sambil hudud, ya, walaupun nggak ngajarin hudud, ya, ambil hudud, ngelihat semut, subhanallah, sekecil, hitam lagi, dapat rezeki dia, ya, berbondong-bondong sama temannya, bawa apa? Bawa makanan. Pintar ente apa semut? Kuat lah ente apa semut? Dapat rezeki, kita udah punya akal, badan besar, ya, kekuatan punya. Tiba-tiba udah mundur duluan, saya emang nggak bisa apa-apa. Ya, akal ente mau taruh kemana? Ya, pemberian Allah Ta'ala, akal itu yang bisa membuat kita itu menjalankan semua kebutuhan kita. Kemudian waqad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepadamu sesungguhnya rizkimu di sisinya. Ya. Allah udah memberikan kabar kepada kita semua, wahai manusia, rizkimu tuh di sisi Allah, bukan di sisi bosmu. Nah, bukan di sisi si fulan, bukan. Ya, berapa banyak orang yang kerja di tempat yang haram, mau keluar, mau resign, mau keluar itu bingung, ragu-ragu. Berarti ente yakin yang ngasih rizkinya ente itu bosmu. Berarti keyakinanmu salah. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya keyakinan seperti itu. Jangan takut. Dia cuma perantara. Ya, perantara. Ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah masyhur, terkenal, ya. Di kalangan semua ulama sering menjelaskan kisah ini, sampai ada seorang laki-laki, ya, dia keluar, ya, mencari kerja untuk anak bininya di rumah. Hari pertama, ya, hari pertama nyari kerja di pasar, nggak dapat, mau pulang nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia kerja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kerja sama Allah? Masuk masjid, sholat sampai maghrib, ya. Udah gelap, pulang ke rumah. Bininya udah nyambut, udah dapat kerja, alhamdulillah dapat kerja. Sama siapa? Sama raja. Sama raja. Udah dapat upah. Kata raja nanti, ya sekalian, upahnya sekalian. Besoknya keluar lagi. Dia merasa, ya seorang suami, ya gimana kan? Merasa hati yang sedih, ya Allah ngelihat anak bini, ya kita secapek-capek kita, ya. Melihat anak bini kalau bawa tentengan kan seneng banget, walaupun kita capek hilang, ya enggak, kita pulang, ya walaupun kerja kita banting tulang, pulang ngeliat anak bini kita senyum, seneng nggak? Seneng, disambut lagi luar biasa besok, ya semangat 45, ya enggak? Nah, banyak juga suami yang perlu kita ajarkan juga sama istri, kasih pemahaman, ya suami itu suka ketika pulang disambut. Suami itu suka dihargai. Ajarin gak apa-apa. Ajarin, ya. Biar apa? Biar sama-sama klop. Sama-samanya nyaman memberikan hak satu sama lain. Kadang kita juga kan merasa kecil hati kan. Udah capek
ya di luar sana, bahkan nggak sedikit sampai kita mau diserempet oleh truk, ya enggak? Ya enggak? Pulang, ya Allah udah banting tulang nyari duit untuk dia, untuk anak, nggak disambut lagi. Pura-pura nggak tahu, betul nggak? Kita merasa gimana? Kecil hati nggak? Kecil hati. Kecil hati. Nah, ajarin nggak apa-apa, kasih tahu, jangan marah, tapi kasih tahu, karena minimnya mereka ilmu dia bukan sengaja seperti itu, karena nggak tahu. Ketika kita kasih tahu, insya Allah dia paham, insya Allah besok-besok disambut kita ya. Walaupun kita bawa 50.000 disambut, subhanallah. Nah, besok bawa 100.000 ya, subhanallah. Jadi si suami itu keesokan harinya kerja, nyari kerja nggak dapat, balik lagi ke masjid, balik lagi ke masjid, dia sholat lagi, kerja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah, ya nangis ya. Pulang ke rumah, disambut oleh istrinya. Udah dapat upah? Belum, besok insya Allah. Ya, bukan besok apa, insya Allah nanti. Ya, sekalian kata raja sekalian. Sekalian. Ini udah hari udah nggak makan. Ya, keesokan hari ketiga, kita ini jangan merasa paling miskin ya. Jangan merasa paling terbeban. Rasulullah itu sering. Mungkin ya di perutnya itu. Para sahabat itu sering. Ya, Abu Hurairah itu ahli hadis. Ente jangan ngerasa paling ahli ibadah tapi rezeki susah. Itu Abu Hurairah ahli hadis itu. Orang yang paling banyak hafal hadis termasuk Abu Hurairah. Ya, sering kali ya kayak ulat. Ya, melingkar-lingkar di pinggiran masjid. Kenapa? Kelaparan, enggak ada makan. Kelaparan ya. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, sok-sok nanya, padahal biar Sayyidina Abu Bakar itu ibaratnya biar tahu dia itu belum makan. Sok-sok bertanya sesuatu agama. Dan Abu Bakar tetap enggak ngeh. Padahal dia itu butuh makan. Datang kepada Sayyidina Umar, begitu juga. Enggak ngeh juga Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah itu subhanallah ya, tahu keadaan orang. Ya. Nah, ini Abu Hurairah ini lagi lapar, tapi diuji oleh Nabi, dicandai oleh Nabi. Ya, panggil semua teman-temannya ahli sufah, orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi di zaman Rasulullah itu mereka itu tidur di masjid. Ya, pinggir-pinggir masjid tidur, yang nggak ada rumah, nggak ada keluarga, pinggir masjid tidur. Ya, pemimpin ahli sufah itu Abu Hurairah. Akhirnya Rasul ngasih itu ada satu susu, sebejana itu kayak cirik ya kita tuh, ya sebejana. Kata Rasulullah, kasih, udah kumpul, kasih mereka, tuangkan mereka untuk mereka minum, kasih satu-satu. Ya, ini Abu Hurairah yang lapar, yang dikasih orang duluan, bukan Abu Hurairahnya. Ya Allah, kata Abu Hurairah dalam hati, Rasulullah saya ini udah lapar ya, kenapa nggak saya dulu? Ini yang lain dikasih, udah dikasih. Ini satu bejana yang minum itu banyak orang, tapi subhanallah nggak habis. Terakhir akhirnya dia minum. Kata Rasulullah, Abu Hurairah itu dalam hati, ya Allah ini sekian banyak orang, susu cuma segini. Ya, belum setengah udah habis duluan nih susu. Ya, bisa-bisa saya nggak minum. Ya, bisa-bisa saya nggak minum. Ya, itu udah terlintas memang manusia. Ya, wajar terlintas seperti itu. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW memperbanyak makanan, termasuk ini. Ya, minum semuanya sampai habis. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, minum ente. Minum. Ketika Abu Hurairah minum, udah Rasul minum lagi sampai Abu Hurairah ngomong, saya udah nggak kuat lagi. Itu susu masih ada, subhanallah. Masih ada. Ya, kembali ke cerita tadi, sampai itu hari ketiga nyari pekerjaan nggak dapat, ya pulang ke masjid lagi, sholat lagi sampai gelap gulita, pulang ke istrinya. Ya subhanallah, ketika dia pulang, apa yang dia dapati? Ternyata di rumahnya aroma makanan yang lezat. Subhanallah. Dia masuk ke rumah, ngelihat itu ada beberapa karung gandum. Ya, berapa karung gandum. Heran dia, ya Allah dari mana duit? Ya, bini saya dari mana? Akhirnya disambut oleh istrinya, alhamdulillah, disambut, diajak makan, udah kenyang. Lalu ditanya, ini dari mana? Kok dari mana?
Tadi kan pengawal raja bawa upahmu. Bawa upahmu. Dari mana itu? Dari mana itu? Malaikat. Malaikat. Mungkin jadi zaman sekarang enggak malaikat. Ya, tapi dari ya makhluk-makhluk Allah, ya, orang-orang kaya yang dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya untuk memberikan bantuan untuk kita. Kalau kita ya yakin, ya banyak terjadi seperti itu banyak, ya, banyak, ya. Kemudian wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mencari rezeki itu dengan ibadah juga. Ibadah juga. Lalu gimana maksudnya? Banyak disebutkan bahwasanya ya hadis seperti ya yang yang melancarkan rezeki termasuk baca Waqiah, ya surah Waqiah ba'dal asar atau maghrib. Itu melancarkan rezeki, sholat duha. Ya, sholat duha, bahkan sholawat itu bisa memudahkan semua urusan. Semua urusan istighfar yang kemarin kita ceritakan. Ya, intinya faedah istighfar. Ya, kita minta maaf dulu sama Allah, baru kita minta hajat. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Manusia yang paling disayangi oleh Allah SWT, Nabi Muhammad. Melewati pintunya Nabi, insya Allah lancar semua urusan kita. Ya, kenapa? Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan itu kembalikan kepada Allah SWT. Bukan urusan akhirat aja, urusan dunia pun begitu. Ya, jangan semata-mata kita bersandar dengan kemampuan kita. Jangan kita semata-mata bersandar dengan kepintaran kita. Ikhtiar iya, jangan sampai ikhtiar kita ini berkepanjangan 24 jam ngurusin dunia, nggak ada waktu ibadahnya kita. Badan ibadah itu yang melancarkan, bahkan ibadah itu yang memberikan rezeki yang berkah, bahkan ibadah itu yang mencegah rezeki yang tidak baik kepadamu. Bahkan ibadah itu yang menyelamatkanmu dari rezeki yang nggak berkah. Ya, nggak berkah. Jadi ibadah itu bisa menyelamatkan kita, dan ibadah itu bisa melancarkan semua urusan kita. Ya, tapi ya jangan sampai semata-mata kita ibadah untuk hanya dunia. Boleh jadi iya boleh, tapi jangan sampai semata-mata. Karena nanti takutnya nggak istiqomah, itu aja. Ya, kalau kita misal contoh, kata Habib, kalau melancarkan sholat duha, ya ente tuntut, ya ente tunggu rezeki Allah. Sholat duha udah setahun, apa nggak kaya-kaya? Akhirnya ente tinggalkan sholat duha, kenapa? Nggak kaya-kaya. Sedangkan Allah memberikan sesuai kebutuhan. Kemarin kita ceritakan ya, yang ada satu minta sama Allah, Fajri ya Allah, yang kemarin kan? Tapi Allah nggak ngasih Fajri, tapi Allah kasih bini. Kenapa? Allah tahu ente lagi butuh bini, bukan Fajri, lebih butuh bini ketimbang Fajri. Kalau enggak, tadi bahaya, ente dapat Fajri, ente zina, nah lebih bahaya nggak? Bahaya nggak kira-kira? Minta lagi, ya Allah Fajri, ya Allah, malah dapat anak. Karena ente butuh anak. Berapa banyak istri yang nggak ada kerjaan, bosan di rumahnya aja, ya, akhirnya main media, tergoda dengan bisikan syaitan, akhirnya kenal dengan laki-laki lain. Sibuk kita dengan kerjaan kita, malah istri kenalan dengan. Nah, tapi Allah butuh ini perempuan, kalau nggak dikasih anak, dia nanti macam-macam. Berarti Allah tahu kebutuhan kita, dikasih anak. Jadi apa yang kita minta belum tentu dikabulkan, tapi Allah berikan dengan sesuai kebutuhan kita. Belajarlah prasangka baik kepada Allah Subhanahu. Jangan suudzon sama Allah. Jangan sesekali suudzon sama Allah. Ya, apa yang kita dapati dalam kehidupan ini itu yang terbaik, yakinlah. Yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita, yakin dari sekarang apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita, itu yang kita butuhkan. Iya.
sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sebab bersyukur itu membuka pintu yang tertutup. Selama yang tertutup, ya, Allah buka dengan sebab kita bersyukur. Tadi, bukan saya suatu ibaratnya kebanggaan sombong dengan ibadah, enggak. Cuma hanya saling berbagi. Tadi saya habis sholat maghrib melihat anak perempuan senyum di hadapan kita itu, senyum, ya Allah. Ya, seorang bapak ngelihat anak yang sehat, anak yang bahagia, gimana kita punya hati? Bahagia banget, ya Allah, ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah, seorang anak perempuan yang sehat. Zahir batinnya sehat, ini pemberian dari Allah. Sujud syukur kita. Kita syukuri, ini anak. Terima kasih Allah titipkan kita. Anak yang sempurna, anak yang pintar, anak yang jelita, anak yang serbanya. Syukur sama Allah. Nah, kita ini sampai sekarang, detik sekarang nikmat Allah kita syukuri loh. Jangan ngeliat pemain bola aja sujud syukur ya. Ya enggak? Pemain bola syukur pakai celana pendek ya. Yang muda-muda hati-hati deh, main bola ngegolin gol langsung syukur ikut-ikut ya. Wudu enggak, nutup aurat enggak, nabrak kiblat enggak. Yang syukur itu ada syaratnya seperti sholat. Syukur itu seperti sholat. Ya, menutup aurat, dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, ada niatnya, takbirnya, kemudian sujud. Syukuri apa yang Allah berikan. Jangan duit segepok aja baru kita bersyukur. Emang segepok dengan anak, jalan di mana nilainya? Uang segepok, sekoper. Anak, yang mana yang mahal? Kira-kira anak apa uang? Berapa banyak yang mengemis-ngemis minta sama Allah? Dunianya ada, tapi nggak punya anak. Ya enggak? Sampai mereka jalan sana, berobat sana, ngabis uang berjuta-juta untuk berobat biar dapat anak, nggak dapat anak. Ente walau ngeluarin speser pun, ya enggak? Cuma ibaratnya usaha sebentar, cuma akad nikah aja, ya 30 juta itu juga masih ya tenda belum dibayar ya. Ya enggak? Pusing habis nikah, ya Allah. Tenda belum dibayar ya. Malam pertama pikirannya utang ya. Subhanallah, dengan usaha seperti itu dapat anak 5. Ya, bahkan enggak sedikit orang tua kita dulu 10. Ya enggak? 10. Tanpa usaha yang begitu luar biasa, tapi Allah kasih. Allah kasih. Yuk belajarlah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu baru nikmat kita dapati anak, belum nikmat mata dia ada pada diri kita. Itu syukurilah, kita syukurilah mata kita. Sujud syukur sama Allah, terima kasih ya Allah punya mata. Kalau seandainya ente lahir, gimana? Nggak bisa ngeliat, ya? Gimana nggak bisa lihat? Ya? Lahir nggak bisa lihat, gimana? Nikmat nggak hidup dunia ini? Nah, kira-kira kita pernah renung belum? Kita renungkan belum? Dua mata ini, belum. Nah, udah lahir subhanallah, ada 2 lubang hidung, coba ketutup, ketutup, napasnya di mulut, enggak, subhanallah, dengan rapinya, dengan sempurnanya, ya, dunianya dikasih sempurna, akhiratnya dikasih, duduk di lingkungan yang beragama, ustadz banyak, kiai banyak, subhanallah. Ya, ini kita termasuk nikmat. Ada jauh dari sana kita cuma nangka rumah aja, duduk masjid udah dapat ilmu. Bayar enggak? Ya enggak? Coba saya tuntut kamu yang dah di majelis ini ya 1 juta semua. Ya, besok ya enggak ada datang ya. Enggak ada enggak? Tapi sebenarnya ilmu ini mahal. Tanpa ilmu ente nggak bisa masuk surga. Sedangkan surga itu mahal nggak? Mahal. Berapa banyak kita belum duduk di majelis taklim, banyak terjatuh di maksiat, betul nggak? Sehingga ketika kita udah duduk, mulai dapat ilmu, mulai terang hidup kita, betul nggak? Dulunya nakal, dulunya jahat, dulunya bermaksiat, dulunya. Sekarang duduk di majelis taklim, subhanallah, berubah. Mahal nggak ilmu? Kira-kira ilmu menyelamatkan ente nggak? Kalau kira-kira saya tarifkan antum, ya sekali duduk 1 juta, kira-kira mahal apa enggak?
Mahal apa enggak? Selama ente duduk, ente ngasih ke anak, hitung-hitung 30 juta. Ente masuk surga. Mahala masuk surga, apa? Apa ente ngeluarin duit di 30 juta? Kecil 30 juta. Surga itu mahal, tapi subhanallah enggak ditarif. Enggak ditarif. Ya, cuma hanya usaha biar istiqomah aja duduk. Ya, datang di rumah. Ya. Cuma usaha kita agak capek aja, uji cobanya udah capek habis kerja ya. Nah, majelis enggak ya? Majelis enggak? Gerimis. Gerimis ya Allah, mudah-mudahan kenceng hujannya. Subhanallah. Besok-besok kalau tanya Habib, kemana kemarin? Oh, hujan, Beb. Oh, hujan. Ini ada alasan ya. Iya. Subhanallah. Ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtagu innallahi rizqa." Mintalah sama Allah rezeki. Allah yang memerintahkan kita minta rezeki sama Allah. Jangan sama bos. Jangan sama bos. Minta sama Allah. Malam-malam kita ikhtiar sebelum ikhtiar itu berdoa dulu, ya Allah. Ya, fajiri ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Jangan minta sepeda, kecil banget minta sama Allah sepeda. Minta yang mahal-mahal dong. Sampai saya ngeliat status, itulah orang subhanallah, saya iri dengan kebaikan. Ingin lihat ada kita punya teman itu setiap bulan ke Baitullah. Setiap bulan, subhanallah, sampai dia bikin status, tidak menutup kemungkinan saya punya jet sendiri. Wow. Dia bisa punya cita-cita setinggi itu, kenapa? Kok bisa? Kita aja punya rumah zaman mundur. Kira-kira punya rumah nggak ya? Segede itu ya? Ragu kita. Ini orang kok bisa? Kenapa? Dia bersandar kepada Yang Maha Kuasa Allah. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin yang punya jet itu Allah yang memungkinkan. Itulah Imam Nawawi ngomong, as-sabi bagi, yang ngasih, yang membagi itu Allah. Yang masih ada, bagi masih ada. Yang ngasih, yang dapat, yang punya pesawat sendiri Allah yang ngasih. Allah masih ada nggak? Kenapa kita berkecil hati? Nah, kecil hatinya kita itulah yang membuat kita itu sengsara. Jangan belajar, jangan berkecil hati. Urusan Allah ngasih atau tidak itu urusan Allah. Ya, lewat jalan mana itu urusan Allah, bukan urusanmu wahai manusia. Urusanmu kamu itu nikmat. Kita duduk manis aja, nerima, makan. Ya, cuma kerja sesaat. Ya, kerja sesaat ya. Nah, jadi belajarlah kepada orang-orang, kalau masalah rezeki itu belajarlah kepada orang-orang yang punya prasangka yang tinggi. Ya, prasangka tinggi. Ya. Kemudian ya, kadang kita dapat ya, banyak juga orang yang hobi ibadah, bukan hobi ibadah, orang yang ahli ibadah. Ya, rajin ibadah, tapi dia punya hati yang kecil hati, kadang gitu. Ya, mencari rezeki itu udah mulai mungkin nggak ya? Nggak mungkin Nah, itu dia rajin ibadah, tapi keyakinan dari segi seperti itu, maka Allah jadikan seperti itu juga. Seperti itu juga. Ya. Wa'buduhu washkuru lahu, dan minta sama Allah rezeki, kemudian engkau beribadah. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Udah minta ibadah yang rajin. Subuhnya digeluti, tapi dengan tulus, dengan ikhlas, digeluti, sholatnya berjamaah, digeluti, dan bersyukur kepada Allah. Tadi bersyukur yang kita ajarin tadi, banyak-banyak bersyukur. Ya, bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Kata Allah, sedikit orang yang bersyukur itu, dari hamba itu sedikit yang bersyukur. Jadikan kita itu orang yang sedikit itu yang banyak bersyukur. Ya, amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi alladzina ya'buduna ghairahu. Afatarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwahu wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrihi awala yarzuqu muti'ina lahu al mukthirina min dzikri wa syukrihi. Nah, kata Imam Haddad, ente perhatikan, coba ente cerna.
ente renungkan. Ya, orang-orang kafir nggak menyembah Allah, ya kaya, dapat rezeki, ya. Sedangkan apakah Allah nggak ngasih kepada orang-orang yang menyembahnya, bahkan taat, bahkan patuh? Ya, inilah yang gagalnya kita itu ketika kita udah menjadi hamba yang taat, hamba yang rajin ibadah. Gagalnya kita itu di keyakinan. Kita udah rajin ibadah tapi berkecil hati masalah rezeki. Maka Allah jadikan sesuai dengan prasangkamu. Ya. Kalau kamu prasangkamu Allah itu kemampuannya seperti cuma hanya sekedar ngasih sepeda, ya dapat sepeda. Ya, prasangkamu hanya Allah itu mampu memberi kamu motor, ya dapat motor. Tapi kalau kemampuan, maka apa? Prasangkamu Allah itu mampu memberimu jet, Allah akan berikan. Jadi sesuai dengan nih, balik ke ini kita pola pikir kita. Ya, pola pikir kita. Ya, bukan kita mengajarkan hukum dunia, enggak. Bukan mengajarkan cinta dunia, enggak. Tapi dunia itu kebutuhan. Dan jadikan dunia sarana kita untuk masuk surga. Tambah lagi kalau kita, ya saya cuma hanya membuka pikiran aja. Ya, jangan sampai kita itu ibaratnya cara pikirnya kecil. Kalau seandainya kita punya usaha nih, misal aja punya konveksi, ya kita memperkerjakan 10 orang, ya 10 orang. Itu pahala yang besar nggak? Kalau kita niatin pahala yang besar. Kok bisa? Kenapa? Dari satu orang ini dia punya keluarga 5 anaknya. Dengan sebab dia kerja sama kita, kebutuhannya itu terpenuhi sehingga dia bisa menafkahi kewajiban dia kepada keluarga dia. Bahkan dia tenang ibadah dia. Bahkan dia rajin dengan ibadah dia gara-gara apa? Kita mencukupi dunianya lewat dia kerja kita. Itu baru satu orang. 10 gimana? Kita udah dapat pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dunianya, menyelamatkan akhiratnya. Akhiratnya. Ya, nah ini luar biasa, ya. Kemudian kata Imam Haddad, ya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rezeki. Gimana orang yang taat? Ya. Nah, pemaksiat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ya, tapi rezeki hidup ini pilihan, ya. Nah, zaman sekarang ini kan bahasa keren-kerennya hidup ini pilihan. Benar, ucapan itu benar, hidup itu pilihan. Pilihan. Nah, pilihan gimana? Bagaimana kita menjemput rezeki itu? Allah sudah menentukan rezeki kepadamu. Tinggal kamu ikhtiarnya. Ikhtiarnya menjemput rezeki dari sisi mana? Dari sisi halalkah atau haramkah? Kalau engkau menjemput rezeki dari sisi halal, ente dapat yang halal. Kalau ente menjemput dari sisi rezeki haram, ya ente dapat haram. Sebagai penutup ada satu kisah, ya, seorang pencuri. Ketika dia malam niat mau mencuri, udah kan kalau pencuri ini kan kadang lihat dulu, ya, mengintai dulu rumah mana yang layak dimasukin malamnya. Oh, ternyata ini rumah janda. Ya. Janda maklumlah nggak ada suami, ya. Anak nggak ada. Subhanallah, seorang diri. Kemudian subhanallah kesorean harinya dia nggak sengaja lewat di pengajian, itu dengar suara ustaz nyampein, ya. Ustaz nyampein, engkau meninggalkan yang haram, engkau akan mendapatkan yang halal. Engkau meninggalkan yang haram, ya, hidup itu sesuai pilihan, ya. Ente memilih yang halal, yang haram tinggal. Ente memilih yang haram, yang halal tinggal. Itu pilihan. Allah sudah menentukan rezekimu. Ini sampai Mas? Ya, Allah kadang udah ngasih hidayah kepada orang, satu kalimat aja udah membuat orang itu berubah. Ya,
Subhanallah, malamnya masih setan masih membujuk dia, maling. Maling. Akhirnya malamnya beraksi dia masuk ke rumah janda tersebut. Subhanallah, ya. Ketika dia masuk, dia udah ngintain, udah nyari, ya udah dapat ini dapat itu, terlintas di hatinya ucapan Ustaz itu, meninggalkan yang haram engkau akan mendapatkan yang halal. Dan kepikiran, ya Allah, ini perempuan gak ada siapa-siapa, saya melakukan apapun bisa. Tapi teringat kalimat tersebut, langsung dia keluar. Gak ngambil barang, gak ngapa-ngapain perempuan tersebut. Ya, subhanallah, ketika dia meninggalkan, pintunya gak ditutup lagi. Keesokan harinya itu perempuan dikasih Allah SWT rasa was-was, takut. Ya Allah, cerita sama temennya, semalam rumah saya dimasuki maling. Ya, kenapa kelihatan? Kebuka itu pintu, dibongkar. Ayo teman-teman, iya kamu sih. Untung gak dia apa-apain kamu. Kamu salah. Ya tinggal seorang diri, perempuan, laki-laki aja bisa dirampok. Ente seorang perempuan mah gampang. Cari laki, cari bini, cari suami. Jadi nikah. Akhirnya ada yang maling itu dilewat ke sengaja. Subhanallah, ya Allah takdirkan tadi ya. Perempuan itu itu laki-laki belum nikah itu. Itu. Subhanallah, singkat cerita Allah takdirkan. Itu laki-laki si maling tadi. Ya. Subhanallah, dapat harta, dapat rumah, dapat pemilik rumah. Subhanallah, ya. Ya, jalan aturan Allah itu indah. Ya ikhwan, ya jalan yang Allah atur itu indah. Jangan ragulah. Ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sembari kita berdoa. Nah, jangan kita tinggalkan tadi, Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdalina wa salama wal afiyah fi dinina dunyana kullana sahiban fi safarina. Yang minta doa ini boleh. Ya, tapi ada maharnya, juta aja. Gak ada yang datang, gak ada yang datang ya. Yang mau nanti kita kasih, nanti kita catat, amalkan setiap habis sholat dengan keyakinan yang tinggi. Jangan minta sama Allah yang kecil-kecil, minta yang mahal. Minimal gak dapat jet, dapat mobil. Gak dapat mobil, minimal motor yang bagus. Iya, jangan berkecil hati, jangan merasa Allah itu gak mampu. Wallahu a'lam bis-shawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.